sudah sampai di wisata Kampung Kreasi nih. Wisata Kampung Kreasi ini terletak di Jalan Keramat Langon, RW 7, Kelurahan Sidokumpul. Pengunjung wisata Kampung Kreasi diwajibkan registrasi terlebih dahulu dengan menuliskan nama dan alamat. Setelah itu kita akan mendapatkan gelang sebagai tanda bahwa kita adalah pengunjung, dan kita juga akan mendapatkan bibit tanaman. Jangan lupa cuci tangan ya. Hai sahabat Muga, kali ini aku sudah ada di wisata Kampung Kreasi. Tepatnya ada di Kecamatan Gresik. Sudah ada yang pernah kesini belum? Kalau belum, yuk ikutin aku. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang yang pertama adalah urban farming, yang kedua adalah kerajinan minyak jelantah, yang ketiga adalah daur ulang kertas bekas, yang keempat adalah sapi perah. Yuk ikutin aku. Bu, urban farming itu apa sih? Oh iya, urban farming itu adalah cara menanam di perkotaan. Karena di perkotaan kan tidak ada lahan, lahannya sempit. Jadi kita membuat inovasi dengan urban farming, penghijauan di perkotaan yang tidak ada lahannya. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat urban farming di perkotaan, Bu? Oh iya. Manfaat urban farming di perkotaan sangat banyak. Bisa untuk udara biar bagus, ya. Bisa untuk kita bila kita perlu sayur, apa kita tidak usah beli, ya. Untuk kebutuhan kita sehari-hari juga bisa. Dan juga bisa untuk istilahnya kalau kita mau jual, kalau itu bisa. Banyak sekali manfaatnya untuk udara, untuk lingkungan, untuk kesejukan juga bisa. Untuk kecantikan dibuat hiasan seperti itu di depan-depan rumah gitu kan. Nah, pertanyaan ketiga adalah untuk merawatnya, apakah sama dengan merawat tanaman pada umumnya, Bu? Bisa sama, tapi juga ada sedikit kesulitan seperti cek ketelatenan. Kalau di tanah biasa, di tanah lapang biasa seperti di sawah-sawah itu kan perawatannya menyebar ya. Kalau urban farming itu kan kita harus telaten, setiap hari kita cek airnya, kita cek setiap minggu kita kasih pupuk. Cara merawatnya agak beda, perlu ketelatenan dan juga kesabaran. Biar hasilnya juga bagus. Bu, boleh nggak Bu, aku praktik urban farming agar sahabat Muga juga tahu? Oh, boleh sekali. Mari kita praktek sekarang. Ini bibit selada Mas ya, ini bibit Bapak Ibu, ini bibit selada. Dan ini rock wool.
Ini rock wool untuk media semi. Dan ini neck pot untuk pindah tanam. Dan ini mini DFT untuk tempat tanam hidroponik. Ini nutrisi sayur A sama B. Jadi ini AB mix. Kalau ini air untuk setelah semai kita semprotkan di situ. Dan ini bibit-bibit yang ini berumur 10 hari. Dan ini sudah mau pindah tanam. Ini 2 minggu. Nanti kalau sudah seperti ini dipindahkan ke sini. Di sini. Oh, jadi gitu sahabat Mugop. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari urban farming. Selanjutnya kita akan berwisata edukasi daur ulang minyak jelantah. Let's go. Ini kita akan berwisata edukasi pengolahan minyak jelantah. Kita tanya-tanya dulu yuk ke ibunya. Ibu, minyak jelantah itu apa? Minyak jelantah itu adalah minyak yang bekas untuk menggoreng atau memasak. Menggoreng ikan atau menggoreng kerupuk itu dinamakan minyak jelantah. Dengar-dengar minyak jelantah bisa dibuat kerajinan ya Bu? Kerajinan apa itu? Ya betul sekali, minyak jelantah bisa dibuat kerajinan bermacam-macam. Ada bisa buat bunga, buat kerajinan ikan-ikanan, burung, terserah inspirasi atau kreativitas dari kita masing-masing untuk bisa membuat apa saja. Minyak jelantah dapat dari mana ya Bu? Minyak jelantah itu didapat dari warga sekitar. Di sini kan tempatnya bank sampah. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang masak-masaknya tidak dipakai, kita setorkan ke bank sampah. Jadi di sini dibuat edukasi minyak jelantah menjadi sabun. Setelah itu bisa menjadi kerajinan. Kita praktik yuk sahabat Mugop. Ini soda api, bahan untuk pembuatan sabun dari minyak jelantah. Ini jelantah, dan ini air biasa, air mineral. Dan untuk menghasilkan
untuk membuat kerajinan. Soda api ini kita cairkan dengan ukuran 1 ons soda api dengan ukuran 250 air. Kita cairkan jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini bahan-bahannya. Dan nanti setelah kita cetak jadinya seperti ini. Tuang lagi, soda apinya tuang. Nggak apa-apa, langsung semua. Iya. Lagi diaduk terus sampai putih, sampai kental. Ini setelah ini nanti 3 hari bisa dikeluarkan dari cetakan. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ya kan? Cantik kan? Ya. Ini kalau sapinya dipegang pakai tangan dan sarung tangan juga nggak apa-apa. Kalau sudah begini tidak apa-apa. Kan sudah tidak panas. Sebelum kita buat bunga, kita parut dulu. Sabunnya ini diparut dulu. Terus setelah ini dikasih tepung kanji sedikit. Coba kita ya, 1 sendok tepung kanji. Ya. Nah. Sama lem, ini lem Raja Wali ini ya. Ini lem kayu tuh loh, lem putih, lem kayu. Satu lagi Bu. Dikasih air putih. Lalu diaduk sampai rata. Ini hasilnya. Setelah diadon, dikasih pewarna atau terserah. Kalau mau warna kuning, warna apa, merah, hijau. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, banyak guys. Warnanya sahabat. Ya. Suka warna hijau. Sedikit. Buat kelopaknya dulu nanti. Buat kelopak. Segini, ya. Ini. Gini sayang. Ya, gini loh. Ya, ya. Segini. Cukup? Kurang. Lalu kita tekan pakai jempol. Kita tekan sini. Ujungnya. Iya, sini. Ya, tekan. Nggak usah lanu. Nah, biasa aja tekan. Nah, semuanya? Iya, semuanya. Ujung. Yang hijau tadi malah kayak kacang panjang. Nggak apa-apa. Nah, nanti ini digulung gini. Seret. Dadah, sudah jadi kelopak bunga. Kayak gini ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, taruh dulu. Ya. Terus kalau mau buat untuk bunganya, kelopaknya.
kasih air dikit biar nempel. Nah, ya situnya. Ini dulu. Ini. Kak ditekan sedikit biar nempel. Bawahnya ditekan. Nah, udah. Ya, gini. Ini kan, nanti dia kan, nah ini ditarik segini, nah kan, bukar kan, lagi, dikasih lagi. Bagus kan? Iya bagus. Iya bagus, mudah kok. Iya. Wah, sudah jadi nih sahabat Mugap. Sabun dari minyak jelantah bisa juga nih jadi kerajinan seperti hiasan bunga ini. Unik sekali ya. Terima kasih Bu sudah memberikan edukasi tentang pengolahan minyak jelantah. Nah, sahabat Mugap, di Wisata Kampung Kreasi ini banyak sekali ya edukasinya. Ada satu lagi nih yang sangat menarik. Kira-kira apa ya? Yuk, ikuti aku terus ya. Oke sahabat Mugap, ini aku sudah ada di tempat daur ulang kertas bekas. Yuk kita kenalan dulu. Dengan siapa Bapak ini? Nama saya Bapak Khalid. Bapak, sampah apa saja yang bisa didaur ulang? Sebenarnya semua sampah bisa didaur ulang, tapi di sini kita lebih memanfaatkan sampah yang dari limbah plastik atau kertas. Sampah kertas bisa dibuat apa sih, Pak? Untuk di Kampung Kreasi kita di sini sampah kertas kita bikin damar kurung seperti ini. Ya. Damar kurung ini biasanya proses pembuatannya berapa lama ya, Pak? Untuk proses pembuatannya itu tergantung, tapi paling lama setengah jam. Masalahnya agak sedikit rumit. Apa aku bisa praktik membuatnya? Oh bisa, mari saya tunjukkan. Nah ini buatnya. Kita siapkan kertasnya. Kertas ini nanti kita tempeli double tip seperti ini. Kita tempel seperti ini, ininya juga kita kasih double tape. Nah setelah itu ini kita tempelkan sesuai ukuran. Nah ukurannya seperti ini yang kecil. Nah yang panjang kita tempelkan yang panjang. Nah tempelkan seperti ini. Nah setelah nempel gini ya, kita lem ujung-ujungnya, kita lem. Setelah kita lem, nah setelah jadinya seperti ini, kita berikutnya yaitu bikin rangkanya. Nah rangkanya ini yang kecil-kecil ini berdiri kayak gini ya. Caranya ini kita kasih lem, nah kita tempelkan. Nah seperti ini kira-kira. Setelah seperti ini baru kita gambar yang selanjutnya kita tempelkan. Nah sebelumnya kita kasih lem. Nah kasih lem gini.
Setelah itu kita tempelkan. Nah, setelah tempel gini, Dek, ya, kita tempelkan tiap ujung-ujungnya ini ya. Nah, ini kita tempelkan. Setelah nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini, Dek. Nah, setelah jadi seperti ini, kita kasih isolasi lagi double tape yang pinggir-pinggirnya. Seperti ini, kasih isolasi. Kasih isolasi kayak gini, Dek, ya. Nah, kasih isolasi kayak gini. Yang lebihnya kita potong. Nah, nanti jadinya seperti ini, Dek. Ya, jadinya seperti ini. Setelah itu kita langkah berikutnya yaitu kita tempelkan gambarnya. Nah, gambarnya kita sudah siapkan, ya. Tinggal kita tempelkan. Isolasinya kita ambil dulu. Ini. Nah, kita tempelkan. Nah, kita tempelkan seperti ini. Baliknya juga begitu, sama. Ya, sama kita tempelkan juga ya, seperti ini ya. Jadinya nanti seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita rapikan pakai isolasi hitam pinggir-pinggirnya. Ya, kita rapikan. Nah, pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, kita rapikan seperti ini. Pinggirnya ini kita potong. Nah, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini, Dek. Nah, ini sudah jadi. Ya. Gimana, gampang kan? Bisa kan? Bisa. Iya, bisa, pinter kok. Cantik kan ya? Iya, bagus. Bagus. Ya. Ini dia hasil Iya, dipegang. Ini dia hasil damar kurungnya sahabat Mugab. Wah, sangat indah ya. Selain itu, damar kurung ini bisa digunakan sebagai hiasan kamar loh. Terima kasih Pak Khalid. Sama. Sahabat Mugab, selanjutnya kita akan belajar apa ya? Penasaran kan? Yuk ikutin aku.
nama saya Imam Wahyu. Saya sebenarnya di sini dulu sampai sekarang 12 tahun saya menjadi ketua Karang Taruna di Kelurahan Sidokumpul. Saya ketua Pok Darwis Kelurahan Sidokumpul, yaitu kelompok sadar wisata. Saya sekretaris Pok Darwis Kabupaten Gresik. Saya pembina di lembaga Kampung Kreasi ini juga. Ketuanya ada, saya cuma lembaga pembina saja. Itu saja, Pak. Sebenarnya sih tidak instan ya Pak, semuanya butuh proses. Kita berproses selama 3 tahun. 3 tahun itu kita di tahun pertama memang pergerakan itu banyak dari teman-teman Karang Taruna saja. Kemudian dari pergerakan teman-teman Karang Taruna itu memang kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi kita terus komitmen dengan hal istiqomah lah istilahnya gitu. Kita pertama itu kita mengolah sampah menjadi kerajinan dari teman-teman Karang Taruna. Terus kemudian saya berpikir seperti menggabungkan puzzle. Kita di sini punya berbagai macam kegiatan masyarakat. Ada bank sampah, ada kopi bayar pakai sampah, ada teman-teman yang membuat kerajinan dari daur ulang sampah, kemudian ada bapak-bapak yang semuanya terpisah-pisah. Akhirnya saya berpikir kenapa semua ini tidak kita gabungkan menjadi satu. Kita gabungkan menjadi satu, akhirnya ketika ada kunjungan kita bisa memberikan banyak edukasi di berbagai macam yang kita miliki tersebut. Kita pertama itu dulu kita juara di lomba lingkungan, pertama di lomba lingkungan karena kita dulu lebih fokus di lingkungan kampung kita. Terus kemudian kita mengikuti acara Gresik Bisa. Gresik Bisa itu adalah acara yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan salah satu media. Kita masuk di kampung terbaik terinovatif dulu itu. Setelah itu di tahun berikutnya di tahun 2020 kita ikut juga Anugerah Wisata Gresik. Itu adalah ajang paling tinggi di kepariwisataan di Kabupaten Gresik. Kita juara 3 di kategori wisata buatan. Kategori 3 juara 3 ya benar di kategori wisata buatan. Kemudian alhamdulillah di tahun ini juga tahun 2021 ini kita masuk di 100 besar ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diadakan oleh Kemenparekraf. Di Kampung Kreasi ini kita menganut adalah kepariwisataan yang berbasis partisipasi masyarakat atau istilah kerennya orang bilang CBT. Iya, CBT. Jadi masyarakat sudah merasa memiliki apa yang mereka bangun. Semuanya itu adalah keterlibatan masyarakat. Jadi kita tidak ada agenda setiap 1 minggu perawatan atau apa, tapi memang masyarakat sudah ikut memelihara. Baik itu kebersihan, baik itu ada yang nanti ada yang rusak, nanti akan kita perbaiki bersama-sama dengan. Tetapi untuk merapikan semua itu agar terstruktur dengan rapi, saya membuat kelembagaan yang kita sebut Lembaga Kampung Kreasi agar kedepannya Kampung Kreasi ini berkelanjutan. Karena berkelanjutan itu keinginan saya, akhirnya saya membentuk lembaga itu terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Dari Karang Taruna di lembaga tersebut, dari Karang Taruna, dari ibu-ibu PKK, dan juga dari warga, seluruh warga, beberapa tokoh masyarakat juga, agar tidak terkotak-kotak. Seandainya ini dikelola oleh Karang Taruna saja, maka akan menimbulkan hal yang tidak baik. Maka dari itu saya bentuk Lembaga Kampung Kreasi. Pak Bupati meluncing desa kita sebagai desa wisata, Mbak. Desa wisata, tapi memang kita kan bukan desa, jadi kampung wisata seperti itu diresmikan oleh Bapak Bupati. Dan juga di sini di kedai kopi sampah ini diresmikan juga untuk direplikasi di tempat-tempat yang lain. Dan alhamdulillah di tahun ini juga di bulan ini saya bisa mereplikasi di 2 tempat. Harapan saya di banyak tempat. Di banyak tempat yang mereplikasi kegiatan ngopi bayar pakai sampah.
di tahun awal dulu sebelum PPKM banyak Mbak, data yang ada di kami itu ada per bulan sampai 400 orang. Kemudian PPKM, sesak napas juga PPKM. Dulu sampai kalau masuk kampung itu banyak sekali orang jualan Mbak di depan rumah masing-masing. Iya ya, jual es, ya jual martabak, jual pokoknya jualan di depan rumah masing-masing. Karena memang ketika edukasi anak-anak biasanya ibunya jalan-jalan, dan itu pun request dari pengunjung. Ketika dulu kita tidak ada bangunan warna-warni, ketika pengunjung masukan dari pengunjung ini kalau ke sini kita jalan-jalan, akhirnya dengan partisipasi masyarakat juga kita menghilangkan kekumuhan dengan warna-warni di bangunan itu. Kalau untuk setelah PPKM ini saya lihat data pengunjung masih minim Mbak, masih beberapa ratus lah untuk 2 bulan ini. Sebenarnya sih kita tidak punya target khusus berapa ratus, tapi harapan kita memang terus akan bertambah karena akan menumbuhkan ekonomi masyarakat juga. Sebenarnya kalau kopi sampah umurnya lebih tua kopi sampah daripada kampung kreasi ya. Kopi sampah itu di tahun 2019. Saya masih ingat betul karena saya yang inisiatornya, jadi saya masih ingat kopi sampah ini di tahun 2019 bulan Agustus. Terus kemudian mungkin juga dari kopi sampah ini terbentuknya kampung kreasi. Seperti itu, karena ada inline-nya di situ. Sampah yang ditukar di kopi sampah itu dikerjakan oleh rekan-rekan Karang Taruna menjadi kerajinan di workshop kita di kampung kreasi. Akhirnya itu yang merambah ke masyarakat ibu-ibu PKK, bapak-bapak, akhirnya jadi kampung kreasi itu. Seperti itu. Sebenarnya di luar ekspektasi ya Mbak. Iya, karena saya hanya melakukan hal-hal sederhana. Saya melakukan hal-hal sederhana seperti saya cuma mengolah sampah, menanam di lahan yang sempit agar lahan yang sempit ini produktif dan masyarakat juga bijak dalam memperlakukan sampah, bahwa sampah itu ada nilai ekonomisnya ketika kita memperlakukan dengan baik, dengan bijak. Cuma hal itu ketika terus menjadi seperti ini ya rasanya luar biasa Mbak, kan gitu. Ketika melakukan semuanya dengan ikhlas ya insya Allah akan membalasnya dengan baik, itu saja. Ya, demikianlah perjalanan wisata kita. Gimana? Seru bukan? Pasti seru banget dong. Selain tempat-tempat wisata yang sudah aku jelaskan tadi, sebenarnya masih ada banyak lagi tempat wisata yang ada di Gresik. Oleh karena itu, sebagai warga Gresik, kita patut bersyukur dan wajib melestarikan tempat-tempat wisata tersebut. Semoga dari perjalanan kita tadi, kita semua bisa termotivasi untuk berkembang dan lebih kreatif lagi. Sampai Jumat di podcast selanjutnya ya. Dadah.